Baik, nama saya Siti Muhatin Nazila. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat level 1 di tugas mandiri. Pertama, saya di kompos proses. Lalu setelah muncul tanda plus, saya open diagram. Lalu keluar dua stakeholder yang akan kita pakai, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Setelah itu di toolbox kita ambil bisnis proses diagram. Di sana kita disuruh jadi di dalam e-gadis ini ada beberapa fungsi, itu menangani input mata kuliah, menangani permohonan ACC, dan menangani cetak KSM. Kita edit lalu buat di proses 2 kita ganti juga menangani permohonan ACC. Lalu di proses 3 kita menangani cetak KSM. Oke, lalu setelah itu kita buat dari mahasiswa dulu. Pertama ambil flow, lalu sambungkan dari mahasiswa ke menangani input mata kuliah. Kita masukkan modelnya terlebih dahulu di data. Kita namakan menginput matkul. Oke. Lalu setelah itu properties, kita buat flow-nya menginput matkul, lalu datanya add, pilih. Oke. Change kita ke display preference, flow-nya kita pilih data list, resource flow-nya juga di OK, lalu all symbol. Nah, lalu setelah itu masuk ke menginput mata kuliah, kita buat data store-nya. Data store-nya sendiri yaitu data flow. Oke. Dari sini kita bikin lagi flow-nya ke data matkul. Kita bikin model seperti tadi di kolom kedua, yaitu memasukkan data matkul. Oke. Lalu properties generalnya memasukkan data matkul, datanya di add sama seperti tadi, memasukkan data matkul. Oke. Lalu oke. Nah, langsung masuk ya. Setelah itu data matkul masuk ke menangani permohonan ACC. Ya. Ini kita tarik sama seperti tadi modelnya. Kita di data kita add-nya itu data matkul. Oke. Habis itu kita proses lagi. Di sininya bikin data matkul. Di data kita add data matkul. Oke. Nah, setelah itu
mahasiswa juga memohon permohonan ACC ke sini. Lalu kita di model lagi. Di data 4 kita masukin memohon ACC. Oke. Setelah itu kita properties lagi. Di sini flow 2-nya kita bikin memohon ACC. Datanya kita add, pilih memohon ACC. Oke. Nah, muncul. Ya, setelah itu dosen wali juga mengapprove di proses ini. Mengapprove di proses ini. Nah, sini gini. Oke, mengapprove di proses ini sama masukin model, data, terus approval ACC dan ACC dari dosen. Oke. Lalu seperti tadi, properties di sininya ganti approval ACC dari dosen. Di datanya kita add approval ini ya, data approval dari dosen. Oke. Langsung keluar. Ini kita gedein dulu. Nah. Oke, setelah itu dari menangi permohonan ACC dan setelah di ACC sama dosen, kita ada proses lagi. Tapi kita bikin data store dulu. Data store 2. Di sini kita tulis data ACC karena telah di ACC sama dosen. Oke. Salah. ACC, oke. Setelah itu bikin flow lagi. Dari 1.2 ke data ACC. Kita bikin lagi model. Ke-6. Data ACC. Oke. Habis itu masih sama. Bikin lagi ke sini. Kita properties. Sebentar. Properties. Datanya ininya data ACC. Oke. Sebentar. Datanya add data ACC juga. Oke. Nah, yang bawah juga masih sama. Jadi tinggal properties. Ini juga masih data ACC. Datanya data ACC. Oke. Sudah. Habis itu setelah data di ACC, mahasiswa mencetak KSM. Mahasiswa mencetak KSM ke sini. Kita bikin model data, berarti kita bikin data ke-7, yaitu mencetak KSM. Oke. Setelah itu properties, flow-nya kita tulis mencetak KSM, datanya pilih mencetak KSM. Oke. Setelah itu kita bikin
data store ketiga dinamain KSM tercetak, karena ini berarti proses terakhir kita bikin flow sama model lagi, berarti data terakhir yaitu data cetak KSM. Oke. Lalu klik properties, D-nya tuh data cetak KSM, datanya add data cetak KSM. Oke. Nah, jadi inilah proses di level 1 tugas mandiri dari APSI. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan di level 2 oleh teman saya. Terima kasih.